belakang munculnya aliran psikologi budaya. Melalui beasiswa dan bantuan penelitian dari Amerika Serikat, banyak kaum terpelajar dari berbagai negara menimba ilmu di universitas-universitas yang ada di Amerika Serikat. Pada saat itu, secara tidak langsung, Amerikanis psikologi mulai diajarkan dan disebarkan oleh para lulusannya ke seluruh dunia. Dan dari sinilah masalah psikologi dan budaya mulai muncul, yaitu ketika psikologi Amerika yang dianggap universal tersebut dipakai untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena psikologis yang terjadi di negara-negara lain selain Amerika. Resistensi terhadap hegemoni psikologi Amerika kemudian mulai muncul pada tahun 1960-an. Di akhir tahun 1950-an, Serge Moscovici yang berkebangsaan Prancis sudah berusaha membangun transnasional sosial psikologi, dan pada pertengahan tahun 1960-an terbentuk European Association of Experimental Social Psychology serta mempublikasikan European Journal of Social Psychology pada tahun 1971. Pada tahun 2003, Seeley menjelaskan bahwa sebagian kecil pakar psikologi di Amerika Serikat sudah mulai memperhatikan faktor budaya walaupun hanya sebatas label. Dalam penelitian ataupun praktik psikoterapi, mereka sudah meminta partisipan ataupun klien untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai latar belakang suku, etnis, ataupun latar belakang kebangsaannya. Akan tetapi hal itu tidak berimplikasi jauh terhadap desain penelitian, metode pengambilan data, dan analisis data yang diambil terhadap diagnosa dan intervensi yang dilakukan. Masih menurut Seeley, sebagian pakar psikologi di Amerika sudah melangkah jauh dari sekedar memperlakukan budaya sebagai label. Variabel budaya sudah mulai dijadikannya sebagai variabel penelitian dengan menggunakan metode yang biasa dipakai. Mereka melakukan penelitian di berbagai belahan dunia dengan tujuan untuk memperkuat universalitas teori-teori yang ada. Pakar psikologi ini menyebut dirinya sebagai pakar psikologi lintas budaya atau yang biasa juga disebut dengan cross-cultural psychologist. Tokoh-tokoh pada psikologi budaya. Yang pertama itu John W. Barry. Barry lahir di Montreal pada tahun 1939. Ia lulus dari Universitas Sir George William yang sekarang sudah menjadi Universitas Concordia pada tahun 1963. Ia pindah ke Skotlandia dan memperoleh gelar PhD dari Universitas Edinburgh pada tahun 1966. Ia kemudian bekerja tidak lama di Universitas Sydney sebelum kembali ke Kanada pada tahun 1969. Ia menghabiskan sebagian besar karir akademiknya di Queen's University di Kingston, Kanada, dan pensiun sebagai Profesor Emeritus Psikologi pada tahun 1999. Bidang penelitian pertamanya meneliti bagaimana kelompok budaya dan anggota individu mereka menyesuaikan kebiasaan dan perilaku mereka dengan konteks ekologis di mana mereka telah berkembang dan sekarang hidup. Perspektif ini telah ditangkap dalam pengembangan perspektif ekokulturalnya yang berupaya menjelaskan bagaimana individu mengembangkan dan memperoleh repertoire perilaku mereka dalam berbagai konteks dan budaya ekologis. Tokoh yang kedua ada Y.P. Pertiga. Y.P. Pertiga adalah mantan ketua dan anggota kehormatan IACCP. Ia belajar psikologi di Free University di Amsterdam, di mana ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1971 pada penelitian yang dilakukan di Afrika Selatan. Dia adalah Profesor Emeritus Psikologi Lintas Budaya di Universitas Tilburg di Belanda dan di Universitas Katolik Leuven di Belgia. Minat penelitiannya yang paling konsisten adalah pada kondisi di mana data psikologis yang diperoleh dari populasi budaya yang berbeda dapat dibandingkan secara berarti. Dia juga menulis tentang isu-isu teoritis dalam psikologi lintas budaya. Penelitian empirisnya telah membahas berbagai topik dalam penelitian perbandingan budaya, termasuk transmisi informasi, variabel kepribadian dasar, emosi, dan variabel psikologi sosial. Pengalamannya di bidang terapan meliputi evaluasi program, pengembangan tes psikometri, dan pelatihan antar budaya. Dia telah bekerja di masyarakat sejauh Afrika Selatan, India, Indonesia, dan Meksiko. Yang ketiga ada Pierre R. Dyson. Pierre R. Dyson adalah Profesor Emeritus Antropologi Pendidikan dan Psikologi Budaya di Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Jenewa. Bidang keahliannya adalah psikologi perkembangan lintas budaya dan khususnya budaya dan kognisi. Dia pernah menjadi asisten peneliti untuk J. Piaget di Universitas Jenewa, tempat dia mengajar selama 20 tahun. Dia telah pensiun sejak tahun 2007. Beberapa tahun sebelum pensiun, dia juga telah terlibat dalam program penelitian di Indonesia, di Bali, India, dan Nepal
melihat hubungan antara sistem orientasi spasial, pemerolehan bahasa spasial, kerangka acuan dan tata ruang, encoding, dan pengembangan konsep spasial. Telah diterbitkan dalam beberapa makalah dan buku, yaitu Dessen PR dan Mishra RC pada tahun 2010. Pengembangan bahasa spasial, geosentris, dan kognisi, Cambridge University Press. Yang keempat ada Marshall H. Segal bisa dibilang salah satu kontributor Amerika paling berpengaruh untuk psikologi lintas budaya sebagai suatu disiplin. Lahir di Bridgeport, CT pada tahun 1930. Saat kuliah di Northwestern University, dia diperkenalkan dengan psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia. Bahkan sebagai sarjana muda, ia mengaku tidak mengerti bagaimana ilmu tentang perilaku manusia bisa lengkap tanpa memperhatikan konteks budaya di mana semua manusia berperilaku. Setelah menyelesaikan gelar sarjananya, Segal mengunjungi laboratorium eksperimental di University of Iowa, di mana dia menemukan bahwa pendekatan behavioris yang ketat bukanlah jenis psikologi yang menarik minatnya. Dia pergi ke Eropa untuk belajar di Universitas Jenewa selama 1 tahun. Sebuah pengalaman yang memperkuat keyakinannya yang berkembang bahwa budaya merupakan penentu integral dari perilaku. Sekembalinya ke Amerika Serikat, dia menyelesaikan gelar master di Universitas Yale. Meskipun departemen psikologi di sana sebagian besar berorientasi pada laboratorium, ditempatkan dalam Institut Hubungan Manusia yang mencakup antropolog, sosiolog, dan psikolog, dan banyak proyek yang dilakukan di sana memiliki kecenderungan budaya. Baik, saya Fahira Raisa akan menjelaskan tentang teori yang ada dalam psikologi budaya, yaitu psikologi indigenous. Ia merupakan ilmu yang sifatnya ilmiah, yang dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Aliran ini menekankan pada pemahaman yang bersumber dari berbagai konteks seperti ekologis, budaya, politik, maupun sejarah. Aliran ini merupakan bagian dari psikologi ilmiah yang menggunakan suatu metode dengan mempertimbangkan relevansinya dan adapun salah satu tujuannya yaitu menemukan teori atau hukum yang bersifat universal. Latar belakang munculnya sejarah aliran psikologi positif. Martin E. P. Seligman memperkenalkan idenya mengenai psikologi positif pada tahun 1998, yaitu ketika memberikan pidato pengangkatannya sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau yang disebut dengan APA. Pada kesempatan tersebut, Seligman menyampaikan idenya untuk mengubah orientasi psikologi dari yang awalnya lebih fokus pada kekurangan dan psikopatologi menjadi lebih fokus pada kekuatan dan kehidupan positif. Menurut Linley, Joseph Harrington, dan Wood pada tahun 2006. Tujuan utama psikologi positif tersebut tiada lain adalah untuk mempercepat perubahan dalam psikologi dari psikologi yang dikuasai oleh perbaikan hal-hal buruk menjadi psikologi yang juga membangun kualitas terbaik dalam kehidupan menurut Seligman tahun 2002. Positif tidak hanya fokus pada emosi dan pikiran positif saja, pun meliputi segala hal yang memungkinkan individu ataupun masyarakat berkembang dalam pengertian yang lebih luas. Individu dan masyarakat yang berkembang bermakna memiliki kesehatan mental yang tinggi, berkembang, terbebas dari gangguan mental, dan berfungsi secara positif baik secara individu maupun sosial, menurut Michalek dan kawan-kawan yang dikutip dari Heffron dan Bonwell pada tahun 2011. Teori psikologi positif. Seligman adalah seorang psikolog Amerika. Beliau lahir 12 Agustus 1942. Ia seorang pendidik dan penulis buku self-help. Sejak akhir 1990-an, Seligman telah menjadi promotor yang rajin dalam komunitas ilmiah untuk bidang psikologi positif. Teorinya tentang learned helplessness sangat populer di kalangan ilmuwan psikologi dan psikolog klinis. A Review of General Psychology Survey yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Seligman sebagai psikolog yang berada pada urutan 31 yang paling banyak dijadikan rujukan pada abad 20. Pada tahun 1998, ia terpilih menjadi Presiden American Psychological Association. Selain itu, dia adalah pemimpin redaksi pencegahan dan pengobatan dan berada di Dewan Penasehat Majalah Orang Tua. Seligman telah menulis tentang topik psikologi positif di buku-buku seperti The Optimist Child, Child Play, Learn Optimist, dan Authentic Happiness. Buku terbarunya, Flourish, diterbitkan pada tahun 2011.
Ia lahir di Albany, New York pada tanggal 12 Agustus 1942. Dia dididik di sekolah negeri dan di The Albany Academy. Ia meraih gelar sarjana filsafat di Princeton University pada tahun 1964. Lulus dari summa cum laude. Dia dan istri keduanya, Mandy, tinggal di sebuah rumah yang dulunya diduduki oleh Eugene Ormandy. Mereka memiliki anak didik di rumah. Seligman terinspirasi oleh karya psikiater Aaron T. Beck di University of Pennsylvania dalam memperbaiki teknik kognitif dan latihannya sendiri. Seligman bekerja dengan Christopher Peterson untuk menciptakan apa yang mereka gambarkan sebagai positif bagi Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Sementara DSM berfokus pada apa yang salah. Karakter strength and virtues dirancang untuk melihat apa yang bisa berjalan dengan benar. Dalam penelitian mereka melihat keseberang budaya dan ribuan milenium untuk mencoba menyaring daftar kebajikan yang dapat diatur yang telah dihargai tinggi dari Cina dan India kuno, melalui Yunani dan Roma hingga budaya Barat kontemporer. Daftar mereka mencakup 6 kekuatan karakter, kebijaksanaan atau pengetahuan, keberanian, kemanusiaan, keadilan, kesederhanaan, dan transdensi. Masing-masing memiliki 3-5 sub-entry, misalnya kesederhanaan mencakup pengampunan, kerendahan hati, kehati-hatian, dan pengaturan diri. Selanjutnya, teori psikologi positif. Klasifikasi karakter strength merupakan karya Seligman dan Christopher Peterson yang sangat berpengaruh. Mereka mendefinisikan dan mengklasifikasikan kekuatan karakter berdasarkan hasil brainstorming dengan mempresentasikannya dalam bentuk pertemuan, juga melakukan survei terhadap acuan yang berhubungan dengan big karakter dalam ilmu psikiatri, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Peterson dan Seligman menggunakan 10 kriteria dalam menetapkan suatu kekuatan karakter. Di antaranya yaitu 1. Kontribusi agar terpenuhinya kehidupan yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain harus direalisasikan dengan kekuatan karakter. Yang kedua, salah satu kekuatan karakter untuk diri sendiri harus dilandasi dengan nilai moral. Yang ketiga, merealisasikan kekuatan karakter tidak berdampak buruk bagi orang lain apabila dikemukakan. Yang keempat, merealisasikan karakter mesti menggunakan kata yang berlawanan dengan kekuatan karakter. Yang kelima, untuk memanifestasikan perilaku, kekuatan karakter harus memiliki kebutuhan perilaku yang bisa diukur. Yang keenam, kekuatan karakter harus bersifat universal dari sifat-sifat positif. Yang ketujuh, dapat digambarkan dalam model karakter, baik realitas maupun imajinasi. Yang kedelapan, tidak memiliki karakter yang spesifik dengan karakter lain. Yang sembilan, masyarakat membuat suatu ritual untuk mengembangkan dan memelihara kekuatan karakter. Yang kesepuluh, harus ada seseorang yang dapat dijadikan sebagai panutan yang memiliki karakter tertentu.